Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah di antara teman-teman yang ingin memimpin doa? Silakan. Baik, sebelum memulai kegiatan kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda yang telah memimpin doanya. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian sudah tahu belum kita akan melakukan kegiatan apa? Belum. Oke, jadi di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian sudah pernah belum atau sudah tahu belum bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu? Belum. Oke, jadi di sini saya jelasin sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan konseling untuk memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik-topik terkini. Nah, tujuannya itu adalah untuk memperoleh informasi. Nah, jadi teman-teman sekalian tahu nggak kenapa kita duduknya melingkar seperti ini? Nggak tahu. Nah, jadi tujuan kita duduk melingkar seperti ini adalah agar teman-teman semuanya menjadi nomor satu dan tidak ada yang nomor duakan. Nah, jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini, saya berharap teman-teman sekalian mengikutinya dengan kesukarelaan tanpa ada keterpaksaan dan mengikutinya secara terbuka. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapatnya, boleh mengangkat tangannya. Dan jika ada teman yang lain yang sedang memberikan pendapatnya, dimohon teman-teman sekalian untuk diam. Nah, jadi saya juga berharap bahwa teman-teman mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir. Baiklah teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita jelaskan di awal bahwasanya kita di sini akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk melanjutkan kegiatan ini? Siap. Oke, jadi pada bimbingan kelompok ini kita ada dua topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Dimana pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang topik tugas, dimana topiknya itu berasal dari saya sendiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang menanamkan nilai kejujuran. Sebelumnya teman-teman sekalian ada nggak yang ingin memberikan pendapatnya bahwasanya jujur itu apa sih? Ya, silakan Korina. Menurut saya, jujur itu berbicara sesuai dengan keadaan sebenarnya. Baiklah, ada lagi yang lain? Silakan. Menurut saya jujur itu nilai kebaikan atau keteladanan dan berbicara sesuai dengan apa yang dia lihat tanpa menambahi mengurangi. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman sekalian setelah memberikan pendapatnya. Jadi kejujuran itu merupakan keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan tindakan. Dan apapun yang kita katakan itu harus jujur. Baiklah teman-teman sekalian, untuk lebih mengetahui dan paham bagaimana cara untuk menanamkan kejujuran itu, di sini saya memiliki media, di mana medianya itu adalah media komik berbasis challenge card game. Nah, di mana media ini terdiri dari buku panduan, ada komik berupa potongan yang dimasukkan ke dalam amplop, dan ada kartu tantangannya. Nah, di sini bahkan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu terdiri dari 4 orang dan kelompok yang kedua juga terdiri dari 4 orang. Nah, di sini kita akan memainkan gamenya agar teman-teman sekalian lebih paham dan lebih mengetahuinya. Nah, teman-teman sekalian, di sini sudah ada buku panduan. Kemudian ini adalah kartu tantangannya. Nah, di sini adalah komik yang sudah berupa potongan yang dimasukkan ke dalam amplop. Nah, jadi cara bermainnya itu teman-teman sekalian diminta untuk home pipa. Nah, nanti siapa yang menang dan dia akan duluan untuk mengambil kartu tantangan ini dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kartu tantangan ini. Kemudian jika sudah dijawab, teman-teman sekalian boleh mengambil satu potongan kartu ini, satu potongan komik. Kemudian boleh membuka komiknya dan menyusunnya di atas meja. Sudah paham teman-teman sekalian? Oke, jadi kamu boleh ngambil satu yang. Oke, boleh dibacakan dan kemudian dijawab. Pernahkah kamu menemukan uang atau barang milik orang lain? Apa yang kamu lakukan? Pernah mengembalikannya atau mengikuti kamu sekolah? Kamu boleh ngambil satu. Kemudian dibuka dan ditunjukkan ke sini. Bergerak ke teman yang sebelah kanan. Pernahkah kamu meminta teman untuk menjaga rahasia padahal itu sesuatu yang salah? Apa yang kamu lakukan?
dia kan ini apa namanya, sebenarnya di setahun dia kan kayak mau pergi sekolah gitu kan, dia nemuin dompet, baru dia mikir kayak dia ini mau membalikin atau apa aku balikin aja ya kayak bareng gitu kan. Nah tapi karena dia tuh kayak sadar ini tuh harus jujur gitu kan, nah jadi dia ngambil sama gurunya kayak misalnya bu saya nemuin dompet gitu kan. Terus dari situ ternyata yang punya dompet itu bapak ini gitu loh kan. Nah setelah dikembalikannya dia dapat hadiah gitu loh. Terus pas mau ujian, nah dia tuh dapat nilai yang rendah. Nah dia tuh berpikir kayak apa aku nyampe aja ya atau apa gitu kan. Nah tapi dia sadar kalau misalnya itu perbuatan yang nggak jujur. Menurut saya media ini sangat menarik, dimana biasanya kan kita baca komik itu lewat kayak buku per halaman, tapi ini kan di dalam amplop. Kalau untuk kesan dan pesannya, kesannya itu saya terkesan dengan isi dari komik dalam amplopnya itu, dimana kalau kita memilih untuk selalu jujur, maka hal-hal baik juga akan datang nantinya. Kalau pesannya, semoga kita semua senantiasa dan selalu menjadi pribadi yang jujur. Pesan saya setelah bermain media itu, saya merasakan media itu sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi saya. Apalagi di dalam komik itu terdapat pengajaran yaitu kejujuran, dimana kalau kita jujur, karena kalau kita jujur itu akan terjadi kita. Pesan dan pesan saya terhadap media ini bahwa media ini merupakan pelayanan mereka yang sangat menarik, karena dalamnya ada komik yang kita susun dan pada saat tentang itu kita bisa mengelola pikiran kita kayak berpikir secara cepat gitu. Nah terus pesannya semoga dengan kejujuran kita mendapatkan hal-hal baik. Pesan dan pesan saya terhadap media ini adalah menurut saya media ini sangat menarik untuk dimainkan. Pesan yang saya dapatkan dari media ini, kita harus selalu bersifat jujur dimanapun kita berada. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kita ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa. Adakah di antara teman-teman yang ingin memimpin doanya? Saya Silakan. baik, dengan berakhirnya kegiatan kali ini maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Ismira dan terima kasih juga yang saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita. Sekian kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.